يا حبيبي Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. حبيبي سلام حبيبي سلام. وأوصاف العبودية كثيرة أيضا تلتقي جميعها بأربعة. Demikian pula sifat-sifat kehambaan. Nah, sifat kehambaan pun banyak pula, terhimpun seluruhnya pada 4 perkara. Al-faqru, kepakiran, waz-zullu, kehinaan, wal-ajzu, ketidakberdayaan, wad-dha'fu, kelemahan. Nah, ini kumpulannya, segala sifat hamba terkumpul pada 4 itu. Hamba itu berhajat. Jangankan untuk mengatur orang lain, mengatur dirinya sendiri, hamba ini berhajat kepada orang. Apalagi mengatur orang lain. Mengatur dirinya sendiri pun dia berhajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehinaan, ketidakberdayaan, dan kelemahan. Nah, itu kumpulan dari sifat-sifat kehambaan dalam 4 perkara tadi. Para muhibbin rahimakumullah, hikmah yang ke-122 ini beliau pengarang mengatakan bahwa hendaknya kita bergantung, bersandar dengan sifat ketuhanan, namun berpakaian dengan sifat kehambaan. Hati bergantung dengan sifat ketuhanan, tetapi zahir kita berpakaian dengan sifat kehambaan. Nah, ta'allaq ayyuhal 'abdu biginahu ta'ala wastaghni 'amma siwah wa la taftakir ila syai'in dunah takun ghaniyan billah. Bergantunglah wahai hamba dengan kekayaan Allah, dan terkayalah dari selain Allah. Jangan berhajat kepada sesuatu selain Allah. Niscaya engkau menjadi orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau hendak kaya, kaya yang sejati, kaya yang tidak akan bakal miskin, kaya yang tidak akan bakal bangkrut, maka kayalah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kaya karena banyak harta, kita tahu harta kita itu binasa. Kalau kita kaya dengan banyak kebun, kebun kita binasa. Kalau kita kaya dengan banyak macam-macam, macam-macam itu binasa. Tapi kalau kita kaya dengan Allah, nah kita akan kaya yang selama-lamanya. Karena Allah itu selama-lamanya. Nah, jadi takun ghaniyan billah, jadilah engkau orang yang kaya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati kita ini kita gantungkan bahwa hajat kita itu hanya kepada Allah. Ini hati. Hati kita tidak memerlukan kepada siapa jua pun selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ta'allaq ini fil batin. Gantungkan di dalam hati bahwa kita tidak perlu, kita tidak berhajat hanya dengan Allah, kecuali kepada Allah. Wa ta'allaq bi'izzihi ta'ala wa saghir fi 'ainika dunah wa la tata'azzaz bi ghairihi takun azizan billah. Bergantunglah engkau dengan kemuliaan Allah. Nah, jadi hati kita ini kita gantungkan, kita sandarkan kepada kemuliaan Allah. Dan kecilkan pada pandangan engkau selain Allah. Selain Allah itu kecil. Selain Allah itu remeh. Dan jangan engkau mencari kemuliaan dengan selain Allah. Jangan cari kemuliaan dengan harta, dengan cari kemuliaan dengan kedudukan. Jangan cari kemuliaan dengan sesuatu selain Allah. Takun azizan billah, jadilah engkau orang yang mulia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, kalau orang mulia dengan harta, hartanya habis, mulianya habis. Orang yang mulia dengan sebab dekat dengan manusia yang mulianya mati, dia pun habis kemuliaannya. Tapi kalau kita menggantungkan kemuliaan dengan Allah, kita akan mulia selama-lamanya. Karena kemuliaan Allah itu selalu selama-lamanya. Wa ta'allaq bi qudratihi ta'ala wa la taltaji illa ila qudratihi takun qadiran billah. Dan bergantunglah engkau dengan kekuasaan Allah. Jangan bersandar kecuali kepada kekuasaan Allah. Jadilah engkau orang yang kuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang ada yang kuasa dengan sebab kedudukannya. Orang yang kuasa karena kejagoannya. Ada orang yang kuasa dengan sebab lain sebagainya. Nah, kekuasaan dengan itu akan habis. Tapi kalau kita ini menggantungkan diri dengan kekuasaan Allah itu abadi. Nah, kita pun orang yang kuasa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'allaq bi quwwatillahi ta'ala, dan bergantunglah dengan kekuatan Allah. Wala tara quwwatan illa quwwatahu ta'ala, dan tidak kau lihat kekuatan kecuali kekuatan Allah. Takun qawiyan billah, niscaya engkau itu kuat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi ini yang dimaksud oleh pengarang ini, bahwa agar hati kita ini hanya ketergantungan itu dengan Allah. Hati kita tergantung hanya dengan Allah. Kaya kita dengan Allah, mulia kita dengan Allah, kuasa kita dengan Allah, kuat kita dengan Allah. Nah, gantungkanlah hati kita demikian. Jangan hendak mulia dengan selain Allah. Jangan hendak kuat dengan selain Allah. Jangan hendak kuasa dengan selain Allah. Nah, itu maksudnya. Kun bi awsabi rububiyatihi muta'alliqa. Jadilah engkau dengan sifat ketuhanan itu muta'alliqa, bergantung. Para muhibbin rahimakumullah. Kemudian yang kedua, wa bi awsabi ubudiyatika mutahaqqiqa. Dan nampakkanlah sifat-sifat kehambaan engkau. Nampakkanlah sifat-sifat kehambaan engkau. Sifat kehambaan itu adalah seperti yang tersebut tadi, terkumpul pada 4 perkara. Pertama, kefakiran. Kedua, kehinaan. Ketiga, ketidakberdayaan. Yang keempat, kelemahan. Wa tahaqqaq ayyuhal 'abdu zahiraka mulabisan bi awsafi 'ubudiyyatik. Nyatakan wahai hamba, zahir engkau itu berpakaian dengan sifat-sifat kehambaan engkau. Nah, nyatakan zahir kita ini berpakaian dengan sifat kehambaan. Minal fakri, daripada kefakiran. Nampakkan kefakiran kita kepada Allah. Nampakkan kefakiran kita, ketergantungan kita, keberhajatan kita kepada Allah. Wadalik, yang demikian, bi antad'u Allah wa tas'alahu bitadarru', yang demikian dengan bahwa berdoa kepada Allah dan minta kepada Allah dengan bersangatan meminta. Nah, kita berdoa kepada Allah. Apa gunanya kita berdoa? Itu izharul faqri, menampakkan bahwa kita ini perlu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita kada perlu berdoa. Allah sudah tahu apa yang ada dalam hati kita. Kita mau ini, mau itu, Allah sudah tahu.
Tetapi kenapa kita disuruh berdoa kepada Allah? Allahumma inni as'aluka salamatan fid din. Ya Allah, hamba minta kepada Engkau selamat dalam agama. Nah, itu izharul fakri, menampakkan kefakiran kita. Nah, menampakkan bahwa kita ini berhajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang berpakaian dengan sifat ubudiyah, dia pasti akan sering berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perkara doa itu kabul atau tidak kabul, urusan di belakang. Perkara doanya diperkenankan Allah, ditolak oleh Allah, urusan belakang. Yang penting bahwa dia berdoa itu adalah menampakkan bahwa dia perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang berpakaian dengan sifat kehambaan. Orang yang berpakaian dengan sifat kehambaan seperti fakir tadi. Nah, bila orang itu suka berdoa kepada Allah, suka minta kepada Allah, nah, ini menunjukkan bahwa dia sangat perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi yang dahulu mencontohkan bahwa ada yang minta kepada Allah, ya Allah, hamba sakit gigi, apa obatnya? Urusan sakit gigi, minta kepada Allah, tunjukkan apa obatnya. Nah, itu izharul fakri, menampakkan fakir kita. Nah, itu disuruh. Makin banyak kita berdoa kepada Allah, makin nampak fakir kita. Makin banyak kita berdoa, makin suka Allah Subhanahu wa taala. Makin gembira Allah Subhanahu wa taala. Makin banyak berdoa. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.